perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwani, mahasiswa dari Uniska. Di sini saya ingin melakukan wawancara terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemasangan reklame. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya buat, jadi mohon informasinya. Yang pertama yaitu apa saja tugas utama yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Banjarbaru terkait pengawasan pemasangan reklame di Kota Banjarbaru. Jadi tugas kami sebagai Satpol PP Kota Banjarbaru itu mengawasi dan menertibkan reklame yang tidak sesuai aturan atau tidak memiliki izin, Mas. Oh ya, siap. Kami punya tanggung jawab untuk memastikan dalam hal pengawasan itu memastikan bahwa suatu reklame itu sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru dan memenuhi standar estetika. Kira-kira itu, Mas. Oh siap. Kemudian yang kedua itu bagaimana Satpol PP Kota Banjarbaru ini melakukan pengawasan terhadap reklame yang terpasang di berbagai titik dan Banjarbaru luas. Untuk bagaimana kami melakukan pengawasan itu ada beberapa metode. Biasanya kami lakukan itu patroli. Jadi kami akan berkeliling untuk mengawasi mana-mana reklame yang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin. Metode lainnya biasanya kami juga menerima laporan dari masyarakat. Setelah kami menerima laporan dari masyarakat, kami akan menuju ke lokasi yang dimaksud, lalu memverifikasi apakah hal itu benar atau tidak. Kira-kira seperti itu, Mas. Oh ya, siap. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum melalui penegakan peraturan terkait reklame ini? Untuk peran Satpol PP itu dalam ketertiban umum, reklame ini kan kalau tidak sesuai aturan, Mas, atau tidak memiliki izin, yang pertama kalau tidak memiliki izin itu sudah pasti merugikan pemerintah daerah dalam hal perpajakan. Sedangkan kalau untuk standar, reklame yang tidak sesuai standar itu cenderung membahayakan masyarakat karena pemasangan yang tidak benar atau standar reklame yang menyalahi aturan dan suatu hal yang agak merusak pemandangan kota gitu, Mas. Kemudian ini terkait implementasinya di lapangan terkait pasal lebih spesifik terkait pasal 5 ayat 1 huruf F tentang Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011. Bagaimana implementasinya mengenai pemasangan reklame ini? Untuk implementasinya kami sudah menerapkan sesuai aturan, Mas. Jadi kami sudah mengawasi, fungsi menindak juga menertibkan itu sudah kami lakukan. Jadi untuk reklame yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki izin sudah kami tertibkan. Dan ada beberapa tempat yang itu memang dalam perda itu dilarang untuk dipasangi reklame tanpa terkecuali. Jadi untuk implementasi saya kira sudah cukup baik untuk kami laksanakan. Kriterianya yang digunakan Satpol PP apa dalam menilai sebuah reklame ini memenuhi syarat atau melanggar ketentuan? Yang pertama, yang jelas kami lihat izinnya dulu, Mas. Nah, untuk izin ini kami harus memeriksa ke dinas perizinan dan dinas perpajakan mengenai pajak reklame tersebut. Karena setiap reklame itu memiliki batas waktu untuk pajaknya, untuk izinnya. Nah, sedangkan untuk standarnya itu kami lihat langsung cek ke lapangan apakah reklame ini memenuhi standar secara ukuran, secara mungkin pemasangan, atau apakah reklame ini membahayakan untuk masyarakat, Mas. Kira-kira itu. Oh iya, siap. Kemudian sejauh ini untuk pasal 5 ayat 1 huruf F ini sudah memberikan dampak positif terhadap penereklame Kota Banjarbaru atau belum?
penerapannya. yang jelas, karena sebuah aturan itu kan masih dibentuk untuk membuat suatu hal itu menjadi lebih baik. Tentu menurut kami aturan perda tentang penyelenggaraan reklame ini sudah cukup memberikan dampak positif, termasuk dalam memberikan keindahan kota, terus keamanan masyarakat dalam berkegiatan, karena secara tidak langsung memang reklame ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, Mas. Oh, iya. Kemudian adakah prosedurnya yang harus diikuti oleh Satpol PP ketika menemukan reklame yang tidak memenuhi atau sesuai dengan peraturan? Untuk prosedurnya kami yang jelas pertama-tama itu harus memverifikasi apakah benar reklame ini tidak sesuai aturan. Lalu kami mungkin dengan cara mengecek izinnya ke dinas perizinan seperti tadi, terus mengecek ke lapangan apakah reklame tersebut tidak sesuai aturan dan menyalahi secara pemasangan. Lalu kalau memang terbukti, biasanya kami mendatangi pemilik reklame tersebut, Mas, untuk memintai keterangan apakah memang dia tidak tahu secara aturan untuk bagaimana penyelenggaraan reklame ini, atau memang terbukti dia melanggar. Jadi ada dua hal yang akan kami lakukan. Kalau memang terbukti melanggar, akan kami tindak sesuai peraturan yang berlaku, akan kami bawa ke persidangan mungkin. Namun jika memang pemilik reklame tersebut memang tidak tahu bagaimana aturannya, tentu kami akan melakukan upaya persuasif terlebih dahulu, Mas. Kami akan memberikan pembinaan, penyuluhan bagaimana cara memasang yang benar gitu. Kemudian ini terkait hambatannya dalam penegakan hukum. Ini apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menegakkan khususnya pasal 5 ayat 1 huruf F pada peraturan Kota Banjarbaru nomor 2 tahun 2011 ini? Tantangan terbesarnya apa, Mas? Untuk tantangan, saya rasa untuk kami, karena kami sebagai sebagai penegak perda, saya sebagai pengawas juga, mungkin dari internal kami keterbatasan anggota, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan anggaran, karena dalam hal menertibkan suatu peraturan itu harus dibarengi dengan tersedianya anggaran, sarana prasarana dan anggota yang cukup, Mas, yang memadai gitu loh. Mungkin itu, Mas. Kemudian apakah Satpol ini menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi reklame yang ilegal? Jika iya, apa saja faktor penyebabnya? Ya, kami kadang kesulitannya itu untuk mengidentifikasi reklame ilegal itu kalau ada reklame yang secara pemasangan itu sulit untuk dijangkau, Mas. Jadi mungkin tempat-tempat yang terisolasi, tempat-tempat yang susah untuk dijangkau petugas, mungkin hal-hal seperti itu yang membuat kami agak kesulitan untuk menghadapi reklame ini, Mas. Lanjutlah, bagaimana Satpol PP menangani reklame yang melanggar peraturan daerah yang memiliki akses terbatas atau sulit dijangkau seperti yang disampaikan tadi? Biasanya kami akan mengerahkan personil khusus untuk melakukan penertiban reklame ini. Selain itu kami bekerja sama dengan dinas lainnya, mungkin seperti dinas pemukiman, dinas lingkungan hidup, karena kadang mereka punya alat atau sarana prasarana yang lebih memadai daripada kami. Mungkin itu. Kemudian apakah ada hambatan administratif atau birokrasi yang memperlambat proses penertiban reklame yang melanggar aturan ini? Untuk hambatan administrasi mungkin lebih ke birokrasi, Mas, yang panjang. Jadi untuk satu kasus diselesaikan itu apalagi reklame ini kadang agak bertele-tele, agak memakan waktu yang panjang, karena kita harus memeriksa pemilik reklame, harus memeriksa ke lapangan. Jadi mungkin untuk waktunya itu yang agak panjang, yang di birokrasi di waktu itu, Mas. Kemudian tadi kan disampaikan bahwa ada keterbatasan anggaran, sumber daya manusianya atau anggota personilnya yang kurang.
apakah itu mempengaruhi efektivitas penertiban reklame yang ilegal ini? Untuk anggaran, kami kira apalagi sumber daya manusia itu memang mempengaruhi Mas, karena untuk di Banjarbaru sendiri itu anggota Satpol PP-nya terbatas. Nah, sedangkan untuk melaksanakan penertiban reklame ini harus dibarengi dengan anggota yang memadai gitu, karena kadang kami sudah menertibkan di suatu daerah, tapi beberapa hari kemudian ada lagi gitu. Jadi memang secara pengawasan itu harus memiliki sumber daya manusia yang cukup gitu, anggota yang cukup, sarana prasarana yang cukup, karena dalam hal kecepatan pelanggaran reklame ini melebihi kecepatan kami dalam melakukan penegakan gitu Mas. Kemudian kita lanjut ke poin terkait sosialisasinya dan kesadaran masyarakat. Di sini seberapa besar peran sosialisasi ini dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan terkait reklame ini? Saya kira peran sosialisasi itu sangat penting, karena dalam berbagai hal kita dalam melakukan suatu kegiatan itu harus tahu apa yang baik dan apa yang tidak, apa yang melanggar dan apa yang tidak gitu. Jadi untuk masyarakat, terlebihnya untuk pelaku usaha atau pemilik reklame, itu menurut saya memang harus mempelajari terkait izin, terkait bagaimana menyelenggarakan reklame yang baik dan benar, karena ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan atau usaha, kita tidak mau terhambat dengan hal-hal sepele yang seperti penyelenggaraan reklame ini Mas, karena memang agak menghambat kegiatan kan akhirnya, karena ya, banyak masih aturan yang harus ditegakkan. iya, karena banyak hal yang lebih diprioritaskan gitu daripada hanya memprioritaskan reklame ini. Jadi lebih baik kita mencegah untuk tidak melanggar terkait penyelenggaraan reklame daripada kita harus bertele-tele pendapatan atau melanggar gitu. Artinya perannya sangat besar. Iya, sangat besar untuk sosialisasi. Kemudian untuk melakukan sosialisasi ini, bagaimana Satpol PP melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat pengusaha reklame ini mengenai peraturan yang berlaku? Jika iya, bagaimana proses sosialisasi tersebut dilakukan? Untuk sosialisasi kami lebih sering bersentuhan langsung dengan masyarakat Mas. Jadi mungkin mengadakan sosialisasi, mengadakan workshop. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami juga sering melakukan sosialisasi di media sosial. Jadi kami mencakup berbagai media gitu untuk bisa menyampaikan pesan terkait penyelenggaraan reklame ini ke masyarakat gitu Mas. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan pemasangan reklame ini? Menurut saya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu mungkin harus untuk sekarang harus diberlakukan suatu kewajiban gitu loh. Jadi kalau mungkin ada suatu pihak ingin membuat suatu kegiatan atau membuat izin usaha, untuk bagaimana cara dia menyelenggarakan pemasangan reklamenya itu harus memiliki izin dulu. Jadi mungkin harus diberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum mereka melakukan sebuah kegiatan itu gitu. Kemudian ini terkait solusi dan rekomendasinya. Pertama, apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban di reklame ini di Kota Banjarbaru? Untuk solusi menurut saya lebih ke, karena kita di zaman digital ya Mas, mungkin lebih baik jika pemerintah itu memberikan sebuah mungkin aplikasi atau sistem pengaduan gitu. Jadi untuk mereka pengusaha atau pihak-pihak yang ingin membuat reklame, menyelenggarakan reklame itu lebih mudah gitu Mas, aksesnya dipermudah, untuk mereka menjangkau informasi itu lebih gampang. Jadi
mereka tidak harus melewati birokrasi yang ribet seperti saya bilang tadi itu, Mas. Mungkin itu yang bisa saya kasih solusinya sih. Ya. Menurut Anda, apakah peningkatan teknologi ini seperti penggunaan aplikasi yang disebutkan tadi atau sistem pengaduan dapat membantu dalam memantau dan menertibkan reklame ilegal tersebut? Tentu saja membuat lebih efisien gitu, Mas, karena di zaman kita yang serba digital ini semua orang tentunya memiliki telepon genggam, memiliki internet. Jadi untuk akses mereka mendapatkan informasi dan layanan terkait reklame ini lebih mudah daripada harus melakukan birokrasi secara konvensional gitu, lebih cepat. Kemudian langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyederhanakan prosedur birokrasi dalam penertiban reklame yang dinegaranya seperti apa menurut Anda? Mungkin lebih ke penyederhanaan proses aja, Mas. Proses. Ya, jadi untuk memangkas waktu yang lama tadi, mungkin selain dengan menggunakan teknologi digital, jadi harus dipangkas proses-proses yang membuat pengusaha atau pemilik reklame ini lebih gampang untuk membuat izinnya gitu. Karena mungkin mereka entah tidak tahu dan mungkin tidak ingin berurusan dengan pemerintah karena ribet, jadi mereka tidak mengindahkan gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana menurut Anda jika ada upaya kerjasama yang perlu dilakukan antara Satpol PP dan instansi lain tadi untuk meningkatkan pengawasan reklame di Kota Banjarbaru? Selama ini kami memang sudah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti dinas perizinan, dinas pekerjaan umum terkait pengawasan sama penertiban reklame. Jadi mungkin kerjasama lebih lanjutnya lebih efisiensikan lagi, mungkin menurut saya lebih digiatkan lagi karena reklame ini tidak hanya masalah di Kota Banjarbaru aja, memang di semua kota saya rasa punya masalah yang sama gitu, dan ini harus menjadi perhatian kita semua gitu, Mas, karena menyangkut keindahan kota dan keamanan masyarakat sih, Mas. Karena tadi kan di wilayahnya luas, apakah kerjasamanya itu dengan pihak kelurahan berarti bisa dilakukan juga di luar dari dinas pekerjaan umum dan dinas perizinan tadi? Ya, untuk kerjasamanya itu memang harus kita untuk menjangkau semua jaringan masyarakat, semua lapisan masyarakat. Memang harus dari yang tertinggi ke yang terendah, seperti ke pihak kelurahan, ke pihak desa, atau ke pihak penyelenggara reklamenya secara langsung gitu. Oh, yes. Kemudian ini dua pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Anda ke depannya terkait penegakan hukum terhadap reklame di Kota Banjarbaru ini? Harapan saya mungkin untuk penegakan reklame ini, selain anggaran tadi yang diberikan lebih efisien atau peningkatan SDM yang lebih banyak, selain itu juga saya harap ada ketegasan lah dalam sistem hukum kita, karena selama ini mungkin apa yang menjadi alasan pelanggar reklame ini mungkin karena mereka merasa bahwa efek jerahnya itu kurang, Mas. Jadi mungkin saya rasa harus lebih ditingkatkan dalam penegakan hukumnya aja sebenarnya. Selanjutnya, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan terkait implementasi dan hambatan dalam penegakan pasal 5 ayat 1 huruf F ini terkait peraturan Kota Banjarbaru nomor 2 tahun 2011? Saya rasa untuk selain tadi yang kami harapkan dari petugas, ya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, karena hal itu cukup penting untuk kami sebagai petugas untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran terkait reklame ini. Selain itu menurut saya untuk perda yang kita punya ini mungkin lebih disosialisasikan juga, mungkin penting untuk dikaji ulang, Mas, karena memang perda kita ini kan udah lumayan lama, cukup lama, 2011. Jadi mungkin seiring berkembangnya zaman kita perlu adanya penyegaran dalam hal penegakan hukum gitu, Mas. Oke, siap. Sudah, ini terima kasih banyak sebagai narasumber sudah membantu kami
dalam melakukan wawancara terkait dengan peraturan Kota Banjarbaru nomor 2 tahun 2011 ini. Oke, terima kasih banyak. Siap. Ya. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwani, saya mahasiswa dari Uniska. Di sini saya ingin bertanya terkait terhadap peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 2 tahun 2011 terkait pemasangan reklama. Yang pertama yang saya tanyakan terkait tugas utama yang dimiliki oleh Satpol PP Banjarbaru terkait pengawasan pemasangan reklama di kota ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi Satpol PP itu berperan dalam mengawasi dan menertibkan reklame yang melanggar ketentuan. Jadi tugas utama mereka itu adalah menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban masyarakat, ketertiban umum dengan menindak reklame yang tidak sesuai dengan izin atau yang dipasang di tempat yang dilarang. Meskipun demikian, pengawasan tersebut itu harus didukung dengan adanya koordinasi antar instansi terkait seperti dinas perizinan dan juga dinas pekerjaan umum misalnya. Ya, kayak gitu. Bagaimana implementasinya terkait lebih spesifiknya pasal 5 ayat 1 huruf F untuk peraturan Kota Banjarbaru nomor 2 tahun 2011 terkait pemasangan reklame ini? Implementasi peraturan ini sebetulnya sudah ada kemajuan, tapi tidak semua reklame itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi meski banyak reklame yang dipasang tanpa izin atau menyalahi aturan pemasangan, itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi saya rasa itu harus ada peningkatan koordinasi antara Satpol PP dan juga dinas perizinan agar penertiban itu lebih efektif lagi ke depannya. Prosedur yang harus diikuti oleh Satpol PP saat menemukan reklame yang tidak sesuai aturan. Ketika Satpol PP itu patroli dan menemukan adanya reklame yang menyalahi aturan pemasangan, mereka biasanya akan memberikan surat peringatan kepada pemilik reklame tersebut. Jadi kita lihat dulu di reklame itu milik siapa sih, yang membuat ini siapa. Kalau kita bisa datangin ke tempatnya, kita datangin, kita berikan surat peringatan. Setelah itu jika tidak ada tindakan dari pemilik reklame, mereka akan menurunkan reklame tersebut, menertibkan sendiri reklame tersebut. Namun kami seringkali merasa bahwa prosedur ini memerlukan waktu yang lebih lama dan juga harus lebih tegas untuk memberikan efek jerak sih kepada pemasang reklame itu sendiri. Kemudian terkait hambatan dalam penegakan reklame, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menegakkan peraturan ini? Salah satu tantangan terbesar sih adanya keterbatasan sumber daya, kurangnya sumber daya. Satpol PP memiliki banyak tugas lainnya, bukan hanya soal reklame ya. Jadi fokus mereka pada penertiban reklame ini seringkali terbagi. Selain itu ada juga masalah dalam hal penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum lemah seperti proses administrasi yang terlalu lama dan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran ini. Seperti itu sih. Kita lanjut ke ini terkait sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Seberapa besar peran sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan terkait reklame ini? Baik, tentunya sosialisasi ini memiliki peran yang sangat besar ya. Masyarakat dan pengusaha reklame itu perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah. Tanpa sosialisasi yang cukup, mereka itu tidak akan tahu bahwa ada peraturan-peraturan yang mengatur pemasangan reklame yang bisa mengarah pada pelanggaran yang lebih banyak lagi. Kemudian ini terkait solusi dan rekomendasi apa solusi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban reklame di Kota Banjarbaru ini? Mungkin bisa melalui penggunaan teknologi kali ya, karena ada perkembangan zaman yang sebegitunya. Penggunaan teknologi canggih seperti aplikasi pelaporan berbasis smartphone atau sistem monitoring itu terintegrasi akan sangat membantu dalam meningkatkan pengawasan. Selain itu, penambahan personel juga untuk melakukan patroli yang lebih
lebih rutin itu juga sangat dibutuhkan. Kemudian terakhir, Harapan saya sih penegakan hukum itu bisa dilakukan lebih tegas ya, lebih tegas dan sistematis dalam mengatasi reklame ilegal. Kami juga berharap agar ada koordinasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat untuk menciptakan kota Banjarbaru ini yang lebih tertib dan juga estetik seperti itu. oke, siap. Demikian wawancara dari saya terkait permasalahan penegakan peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 2 tahun 2011 ini. Oke, terima kasih banyak.